Sesaat lagi Anda akan memasuki waktu peribadatan. Untuk menghormati hadirat Tuhan, mohon silent atau menonaktifkan HP Anda selama ibadah berlangsung. Tuhan memberkati. Melayani Tuhan. Matius 7 ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Melayani adalah hal yang kita lakukan karena kita berterima kasih akan kebaikan Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Melayani Tuhan bukanlah hanya ketika kita berada di atas panggung, tetapi ketika kita bersyukur kepada Tuhan sehingga kita memberikan seluruh hati dan hidup kita. Melayani itu bukan sekedar aktif dalam kegiatan gereja atau mau berkorban untuk melakukan tindakan-tindakan sosial. Melayani juga menyangkut hati. Melayani bukan sekedar soal aksi, tetapi juga motivasi. Pelayanan yang tulus karena muncul dari hati hamba. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Dan itulah pelayanan sejati kepada Tuhan. Melayani tidak sekedar bersemangat, tetapi melayani dibutuhkan pengertian yang benar. Karena dengan pengertian yang benar, maka pelayanan kita yang kerjakan dengan semangat akan menghadirkan perkenan Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya dan telah dilemparkannya pada beberapa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya karena telah dilemparkannya. Sama-sama katakan oleh anak-anak Tuhan, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh anak-anak Tuhan. Satu kali lagi, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya karena telah dilemparkannya. Mari berikan lebih dahsyat buat Tuhan. Oleh anak-anak Tuhan, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh anak-anak Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita. Setelah kita memuji, kita mau tundukkan kepala sejenak untuk kita bisa datang kepada Tuhan pada hari ini ya. Kami bersyukur Bapa buat penyembahan dan pujian yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu bersama dengan seluruh keluarga. Kami boleh menikmati hadirat-Mu melalui pujian penyembahan. Dan ini membawa sebuah dampak yang luar biasa sampai hari ini Tuhan, bahwa kesatuan dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga hari-hari ini dibangun oleh Tuhan. Melalui persekutuan yang kuat dan erat bersama dengan keluarga, kami boleh menikmati bersama dengan keluarga pujian penyembahan. Itu adalah kekuatan dan kuasa Tuhan boleh turun di tengah-tengah kami. Berkati setiap keluarga-keluarga anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu, yang mereka boleh menikmati kasih setia Tuhan yang luar biasa. Saat ini tiba untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar kekuatan dan hikmat daripada Tuhan turun atas hamba-Mu dan pada jemaat-Mu, yang mereka boleh menikmati kasih karunia-Mu Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan, biar roh-Mu bekerja dalam kehidupan kami, dan kami boleh menikmati kebaikan-Mu melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom. Kita akan mendengarkan kebaikan Tuhan melalui firman-Nya yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat 24 sampai ayat yang ke-28. Hari ini kita bicara tentang Apolos dengan tema
melayani Tuhan dengan pengertian yang benar. Ya. Apolos di Efesus. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dengan teliti. Ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Saudara tahu siapa Apolos ya? Kita sangat dikenal sekali dalam masa pelayanan Rasul Paulus. Ada pribadi yang bernama Apolos. Dan ini adalah kemunculannya yang pertama. Di mana Apolos adalah seorang Yahudi ya, yang berasal dari Alexandria. Dan ia adalah orang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus, kita mengenal orang-orang yang kita sebut dengan petobat baru. Ya. Orang-orang dengan petobat baru yang memiliki background atau latar belakang kehidupan model seperti Apolos ini, biasanya mereka memiliki semangat yang luar biasa. Apalagi mereka punya tugas seolah-olah memang harus mengerjakan sesuatu yang besar. Karena Apolos ini adalah orang Yahudi yang fasih tentang kitab suci mereka. Ya tidak bedanya mungkin dengan latar belakang Paulus. Tapi saudara perhatikan bahwa melayani Tuhan itu dengan semangat yang menggebu-gebu, dengan sesuatu yang dikerjakan dengan luar biasa, rupanya tidak cukup. Ya. Bukan hanya tidak cukup, tapi sangat tidak cukup. Ya. Karena ketika orang melayani dengan menggebu-gebu dengan semangat yang luar biasa, tetapi kalau pelayanannya itu tidak disertai dengan pengertian yang benar, maka nanti ujungnya akan menghasilkan sebuah pelayanan yang sia-sia. Saudara tahu pelayanan yang dikerjakan oleh Habil dan Kain di hadapan Tuhan? Kain kurang apa? Dia mempersembahkan banyak sekali sesuatu persembahan dari hasil buminya itu yang terbaik. Dia memilih dari semua hasil buminya itu yang terbaik. Dan dia mempersembahkannya dengan semangat. Dia bawa itu di mezbah. Dia persembahkan itu di hadapan Tuhan. Dia melayani sesuatu untuk persembahkan kepada Tuhan itu dengan semangat yang mengobar-ngobar. Karena Tuhan berkata di dalam ayat ke-7, Kain, apa kamu tidak berseri-seri kalau engkau melakukan sesuatu yang baik? Itu pujian Tuhan. Tapi saudara kita tahu apa yang dilakukan oleh Kain dan apa yang dilakukan oleh Habil. Rupanya persembahan yang diterima oleh Tuhan, yang diindahkan oleh Tuhan itu adalah persembahannya Habil. Saudara, kalau pelayanan saudara dan saya dengan pelayanan yang menggebu-gebu luar biasa, tiba-tiba pelayanan yang kita lakukan itu tidak diperkenan Tuhan. Apa yang saudara rasakan? Kalau saudara sadar, itu puji Tuhan. Tapi kalau kita tidak menyadarinya, tidak menerimanya dengan lapang hati, engkau akan bisa jadi seperti Kain. Dia panas hati. Dia merasa kecewa dengan Tuhan. Aku sudah kerjakan sesuatu untuk Tuhan dengan sukacita, dengan jerih lelah, dengan semangat yang luar biasa. Tetapi hasilnya apa? Tuhan tidak berkenan, malah menerima persembahan Habil yang hanya mempersembahkan kalau dari sisi nilai cuma 1 ekor. Sementara Kain mempersembahkan dengan semangatnya banyak sekali yang dikorbankan untuk Tuhan. Saudara, melayani Tuhan itu dibutuhkan bukan hanya semangat. Melayani Tuhan itu yang terpenting adalah sebuah pelayanan dengan pengertian yang benar. Kalau kita melayani kepada Tuhan dengan semangat menggebu-gebu tanpa pengertian, wah, itu hasilnya akan seperti Kain, tidak diperkenan Tuhan. Saudara ingatkan kata-kata dari Tuhan Yesus dalam Matius 7 ayat 22 dan 23. Tuhan, pada akhir zaman akan banyak orang berseru kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah berbuat demi namamu, aku sudah menyembuhkan demi namamu, aku sudah melakukan ini dan itu demi namamu. Tapi apa kata Tuhan?
Nyala engkau, aku tidak mengenal engkau, hai engkau pembuat kejahatan. Sudah bayangkan apa yang kau lakukan demi nama Tuhan, mengatasnamakan Tuhan. Tapi pada ujungnya tidak diperkenan oleh Tuhan. Ujungnya tidak memiliki hasil yang memang benar-benar sampai kepada Tuhan. Yang jadi masalah adalah engkau melayani tidak dengan pengertian yang benar. Seperti kata Rasul Paulus dalam Roma 10 ayat yang kedua. Mereka, kata orang-orang Yahudi ini, mereka itu begitu giatnya untuk pekerjaan Tuhan. Mereka melakukan semangat yang luar biasa untuk Tuhan. Tapi sayang, kata Rasul Paulus, mereka melakukannya tanpa pengertian yang benar. Ya, kita melihat hari ini tentang Apolos. Itu sebabnya hari ini kita belajar dengan tema melayani Tuhan dengan pengertian yang benar. Karena ada melayani Tuhan tanpa pengertian yang benar. Yang penting aku melayani, yang penting aku melakukan sesuatu dengan semangat, yang penting rohku menyala-nyala. Tapi saudara, itu tidak cukup. Hari ini kau dan saya akan belajar tentang ini. Kita mau belajar bahwa betulkah apa yang kita lakukan ini berkenan kepada Tuhan. Padahal saudara bisa melihat semangatnya orang yang melayani Tuhan luar biasa. Sementara yang sana melayani juga dengan semangat. Tapi kenapa yang satu diterima, satu diberkati, satu menikmati perkenan Tuhan, yang satu enggak? Engkau menengok kepada peristiwa Kain dan Habil. Kenapa Habil diperkenan Tuhan? Kenapa Kain tidak? Karena ada satu yang kurang. Mereka mengerjakannya pelayanan itu tanpa pengertian yang benar. Apolos yang kita baca hari ini, awalnya seperti itu. Kalau saudara baca di sana, dia mengajar di rumah ibadat tentang Yesus. Mereka menjelaskan tentang Yesus dari kitab suci mereka, Taurat ini. Bahwa semua yang dijelaskan dalam kitab suci itu tentang Mesias itu adalah menuju kepada Kristus. Apolos semangat menjelaskannya. Tapi rupanya ada yang miss di sana, ada yang kurang di sana. Sehingga di dalam ayat yang ke-26 itu dikatakan, ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka. Dan dengan teliti ia menjelaskan kepadanya jalan Tuhan. Artinya, ketika apa yang dilakukan oleh Apolos yang menggebu-gebu, rupanya itu tidak hanya menggebu-gebu yang dibutuhkan, ada sesuatu yang kurang yang didengar oleh Aquila dan Priskila. Rupanya ini potensinya besar. Tapi sepertinya ada yang kurang ini. Apa yang dia jelaskan, apa yang diajarkan, pelayanan dia kerjakan yang luar biasa ini ada yang kurang. Rupanya dia belum punya pengertian yang benar. Ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Apolos adalah sesuatu yang kita bisa melihatnya di sana, bahwa ada yang kurang yang dilakukan oleh Apolos. Bahwa Apolos ada sesuatu pengertian yang belum masuk di dalam dirinya. Sehingga pelayanannya menggebu-gebu, pelayanannya yang luar biasa itu tidak disertai dengan pengertian. Akhirnya Aquila dan Priscilla panggil dia. Ya, ketika diberikan pengertian di rumah Aquila dan Priscilla. Karena di dalam ayat di atasnya katakan, ya sayang, ayat 25 katakan itu, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Dia belum mengetahui baptisan Kristus. Apa yang membedakan baptisan Yohanes dan baptisan Kristus ini? Dan ini yang ingin ditanamkan oleh Aquila dan Priscilla. Baptisan yang dilakukan oleh Kristus itu bukan hanya baptisan pertobatan oleh air. Tapi Aquila dan Priscilla ini menanamkan kepada Apolos, ya itu semua kagum, ada benar, semangat luar biasa, ada yang kurang. Ditambahkan tentang bicara tentang Roh Kudus. Karena Kisah Rasul pasal yang kedua, pengalaman Aquila dan Priscilla mungkin ada di sana. Pengalaman Rasul Paulus di dalam pelayanan-pelayanannya berikutnya itu betul-betul menjumpai bahwa berjumpa dengan Tuhan, menikmati baptisan Kristus itu bukan sekedar baptisan air, pertobatan saja. Tapi baptisan yang dikerjakan dalam Kristus, di dalam nama Yesus itu juga mengena kepada baptisan Roh Kudus yang melengkapi mereka dalam pelayanan. Sehingga dia memiliki pengenalan tentang pengertian yang benar tentang Kristus. Saudara, kalau kita menggebu-gebu luar biasa kepada Tuhan, melayani Tuhan luar biasa, tapi kalau engkau yang lakukan tidak memiliki pengertian yang benar, engkau akan membawa kepada sebuah kekecewaan. Kau tidak akan sadar bahwa apa yang kau lakukan kepada Tuhan itu sesuatu yang melenceng. Sebab yang pertama, keuntungan dari melayani kepada Tuhan dengan semangat yang luar biasa, tetapi juga disertai dengan pengertian yang benar. Yang pertama adalah pelayanan kita akan diperkenan Tuhan. Saudara kita baca coba di dalam Kejadian 4 ayat yang keempat, ya. Di sana disebutkan demikian.
Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Jadi lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Saudara, kalau ujung pelayanan kita itu tidak diperkenan Tuhan, saudara, saya akan sia-sia. Matius 7:22-23 dikatakan, aku tidak mengenal engkau. Seperti Habil dan Kain persembahannya. Habil diindahkan, berkenan Tuhan. Tapi persembahan daripada Kain karena disebutkan tidak diindahkan Tuhan. Jadi keuntungan yang pertama dari pelayanan yang dengan kekuatan roh, dengan roh yang menyala-nyala semangat luar biasa, tetapi juga disertai dengan pengertian yang benar. Maka keuntungan yang pertama adalah pelayanan kita akan diperkenan Tuhan. Ya, kalau saya umpamakan saudara seorang pekerja atau usahawan, kalau saudara seorang yang melakukan sesuatu untuk orang lain, saudara udah kerja keras dari pagi sampai malam. Saudara sudah mengerjakan sampai saudara merasakan lupa makan, saudara lupa tidur, saudara kerja keras semuanya dikerjakan. Tapi saudara, kalau pada ujungnya ketika engkau bawa ini, sodorkan kepada orang yang memberi kepadamu pekerjaan ini, lalu dia bilang, alah ini hasilnya salah semua, ini gak benar ini. Saudara, apa yang engkau rasakan? Saudara merasa kecewa, aku sudah kerja keras 2 hari ini, aku sudah lupa makan, lupa tidur. Tapi ketika dibawa, hasilnya dikatakan tidak benar. Saudara, apa yang kau rasakan? Aku mungkin kecewa, aku keluar aja dari pekerjaan ini. Udah sia-sia tidak dihargai. Bukan masalah tidak dihargai. Karena yang kau kerjakan dengan semangat yang menggebu-gebu itu tidak dengan pengertian yang benar. Engkau mengerjakan sesuatu itu mau-maunya sendiri. Yang penting aku semangat, aku kerjakan sungguh-sungguh menurut ukuran kita. Apa bedanya dengan apa yang dilakukan oleh Kain? Dia semangat, dia menggebu-gebu. Tapi yang dia kerjakan ukuran dia, bukan ukuran Tuhan. Yang penting aku ambil semua yang terbaik dari semua hasil panenku. Dia lupa, ukuran Tuhan itu yang sulung. Saudara, melayani Tuhan itu punya ukuran, punya pengertian. Jadi Apolos ini menggebu-gebu melayani di rumah ibadah, tapi Aquila dan Priscilla melihat yang dia pakai itu ukuran dia sebagai orang yang ahli kitab Taurat, bukan sebagai seorang hamba Kristus. Dan Aquila Priscilla tanamkan itu, pengertian itu. Ketika engkau sudah percaya kepada Kristus, engkau hamba Kristus. Engkau melayani itu dengan pelayanan hanya fokus kepada Kristus. Aquila dan Priscilla tidak mau apa yang dilakukan oleh Apolos dengan semangat yang luar biasa yang menggebu-gebu ini, ujungnya nanti tidak diperkenan oleh Tuhan. Tuhan tidak menginginkan. Itu sebabnya berbicara hari ini melalui roh Tuhan, saya berbicara kepada saudara. Tuhan tidak ingin apa yang kau kerjakan dengan menggebu-gebu dengan semangat yang luar biasa sampai hari ini, yang kau lihat dan pandang sebagai sebuah pelayanan yang luar biasa, nanti ujungnya tidak diperkenan oleh Tuhan. Nanti ujungnya Tuhan berkata, aku gak kenal kamu. Nanti ujungnya tidak diindahkan oleh Tuhan seperti Kain. Tuhan tidak ingin apa yang kau kerjakan dengan luar biasa itu memiliki ujung tidak diperkenan oleh Tuhan. Itu sebabnya hari ini yang kau kerjakan harus memiliki pengertian yang benar. Kalau engkau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, ingat ukurannya. Ukurannya adalah ukuran Tuhan. Contoh kecil saja lah. Kalau engkau mempersembahkan persepuluhan kepada Tuhan, maka yang kau persembahkan itu persepuluhan. Tuhan gak mau saya udah diberkati Tuhan luar biasa, saya memberikan yang terbaik, saya gak mau 10. Saya memberikan 1/15. Saya memberikan lagi 1/90-nya untuk Tuhan, 90%. Saudara, itu seperti Kain ukurannya. Dia mau ambil semua yang terbaik, yang banyak sekali nilainya, jumlahnya banyak, dia persembahkan Tuhan. Tapi kenapa ujungnya tidak diperkenan Tuhan? Karena dia mempersembahkan, melakukannya itu semuanya itu dengan pengertiannya diri sendiri. Kalau Tuhan bilang 1/10, ya kita 1/10. Selebihnya itu persembahan yang lain. Ini contoh kecil saja tentang ukuran. Bagaimana kita melayani itu, melakukan sesuatu untuk Tuhan itu dengan ukuran Tuhan, bukan ukuran kita. Perhatikan Matius 7 tadi, ayat 22-33. Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu. Saudara pandang siapa itu? Engkau harus berpikir, wah itu hamba-hamba Tuhan. Itu orang-orang yang diurapi Tuhan. Itu orang yang dipakai dengan Tuhan. Dia bernubuat luar biasa demi nama Tuhan. Tapi kalau dia lakukan semuanya itu dengan ukurannya sendiri, bukan ukuran Tuhan. Apa yang dia katakan, apa yang dia ucapkan bukan karena Tuhan yang ingin mengatakannya melalui dia,
Tapi dia katakan sesuai dengan apa yang dia baca, apa yang dia lihat saja. Dengan pengertiannya diri sendiri. Maka sudah katakan pada akhirnya, "Anyahlah engkau, aku tidak mengenal engkau, hai engkau pembuat kejahatan." Apa kejahatannya? Jadi dia mencuri kemuliaan Tuhan. Dia bernubuat bukan untuk nama Tuhan. Dia bernubuat bukan untuk kemuliaan Tuhan. Dia menyembuhkan orang sakit bukan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi supaya dia diundang ke sana kemari. Supaya orang melihat dirinya. Supaya orang mengkultuskan dirinya. Memandang dirinya hebat. Itulah kejahatan di hadapan Tuhan. Mencuri kemuliaan Tuhan. Ini yang disebut pengertian yang benar. Ada ukuran yang dari Tuhan ketika kita mengerjakan sesuatu dengan semangat. Jadi melayani Tuhan itu tidak cukup dengan semangat saja. Harus disertai dengan pengertian yang benar. Supaya pelayanan kita memiliki hasil diperkenan oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, pelayanan kita akan berada pada jalur yang benar. Di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai ayat yang kelima, kita membaca bagian itu. Di sana Rasul Paulus menjelaskan tentang pelayanannya. Apa yang dia lakukan, ayat yang keempat sampai kelima dari 1 Korintus 2. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Tetapi dengan kekuatan akan kekuatan roh. Dengan keyakinan akan kekuatan roh. Perhatikan tujuannya. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Yang kedua, ketika kita mengerjakan pelayanan kita ini dengan semangat, dengan roh yang menyala-nyala, tetapi juga disertai dengan pengertian yang benar, maka saudara seperti dikatakan bahwa pelayanan kita sudah berada pada jalur yang benar. Seperti kalau kita mau tujuannya ke Borobudur, ya. Kita mau tamasya ke sana dari tempat inilah, dari Bekasi atau dari Jakarta. Maka yang pertama yang arah yang kita tuju adalah arah ke timur. Kalau saudara mengarah ke barat, itu adalah pada jalur yang salah. Tapi kalau saudara mengarah ke timur, sudah pada jalur yang benar. Nah, sekarang tinggal bagaimana saudara mengerjakan dari hari ke sehari pelayanan itu. Ya, kita berjalan memang jalannya tahu. Tapi kalau jalannya saudara ambil wilayah barat lewat Bandung. Ya. Sana atau dari saudara lewat ke arah utara, kalau selatan lewat Bandung, kalau utara saudara mungkin lewat ke wilayah Cikampek, terus pinggir-pinggir pantai sana, ujungnya nanti saudara mau mengarah ke Borobudur, arah Magelang sana. Artinya treknya itu saudara sudah benar arahnya ke timur. Tapi perjalanan yang saudara kerjakan setiap hari, perjalanan mengarah ke sana itu betul nggak jalurnya masih ada di sana? Jangan-jangan saudara tiba-tiba belok ke kiri, lewat Kudus sana tol, ujung-ujungnya sampai Gresik, sampai Surabaya, sampai Jawa Timur, melewati ujung. Itu sudah tidak pada jalur yang benar. Artinya, ketika kita mengerjakan sebuah pelayanan, kita harus terus setiap hari kerjakan pelayanan kita itu dengan pengertian yang benar, pada jalur yang benar. Hari ini kita kerjakan A. Saudara harus meyakini apa yang saudara lakukan itu betul nggak dengan pengertian yang benar, seperti yang tadi. Sudah semangat, sudah luar biasa. Tapi kalau saudara berjalannya tidak pada jalur yang benar, itu baru ketahuan ketika saudara sampai ujungnya. Duh, kok saya udah nyampe di Madura ini? Ya karena saudara memang arahnya betul ke timur. Tapi masalahnya jalurnya saudara ambil jalur utara yang nembusnya ke sana tidak mengarah ke Magelang. Saudara nggak belok arah Semarang sana ke Magelang. Artinya ketika kita berjalan bergerak, kita harus perhatikan kita punya tujuan di sana. Ketika engkau melayani Tuhan dengan pengertian benar, itu pasti akan menghasilkan sebuah jalur yang benar dari tujuan pelayananmu. Karena banyak sekali dalam kehidupan kita orang melayani Tuhan dengan menggebu-gebu dengan semangat yang luar biasa. Tapi ujungnya tadi seperti yang dikatakan Tuhan kepada Kain. Ujungnya tadi seperti yang dikatakan Rasul Paulus kepada orang Yahudi. Ketika melihat bahwa, rupanya yang dia lihat jalan ujungnya mereka semangat tapi tanpa pengertian yang benar. Yang pertama tadi tidak diperkenan Tuhan. Yang kedua tidak pada jalur yang benar. Pertumbuhan imannya itu tidak lagi pada Kristus, pada arah yang benar. Jadi apa yang kita kerjakan tidak menghasilkan sesuatu yang benar. Karena kita melayaninya itu pada jalur yang salah. Yang ketiga, pelayanan yang kita lakukan, kalau kita lakukan semangat dan dengan pengertian yang benar, akan membawa dampak kepada bangunan pada tujuan yang benar. Artinya pelayanan kita akan membawa orang pada tujuan yang benar.
Coba kita baca dalam Efesus ya, satu ayat. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Ya. Efesus 4 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Pelayanan yang benar, yang memiliki pengertian yang benar, yang kau kerjakan dengan semangat yang sungguh-sungguh, harus memiliki tujuan membawa orang pada tujuan yang benar. Siapa tujuan yang benar? Kristus. Sehebat apapun pelayanan, kalau itu tidak membawa orang kepada Kristus, itu sudah menunjukkan pelayanan kita itu hanya karena kemauan dan keinginan kita. Kalau pelayanan kita itu kita kerjakan membawa sebuah dampak kepada orang itu datang kepada Kristus, berarti apa yang dilakukan itu memiliki tujuan yang benar. Apapun. Engkau mau membantu orang, engkau mungkin ingin mempersembahkan sesuatu kepada seseorang. Orang itu memuliakan Tuhan atau memuliakan dirimu yang memberi. Kalau tujuannya membawa orang memuliakan Tuhan, aku bersyukur, terima kasih, aku sudah berdoa berkumur rupanya Tuhan pakai engkau. Aku terima kasih kepada Tuhan memakai engkau. Itu artinya pelayanan yang benar. Tapi ketika engkau datang dan membantu orang, lalu dia berkata, wah Pak, terima kasih ya, saya sudah mimpi kepada Bapak itu luar biasa, Bapak hebat, Bapak luar biasa, engkau luar biasa. Ketika yang dipuji engkau dan engkau merasa nyaman dan bangga, itu berarti pelayananmu yang kau lakukan memberi kepada orang lain, itu bukan pelayanan yang benar. Pelayanan yang benar itu membawa tujuan, ya, membawa orang pada tujuan yang benar. Seperti Efesus, pertumbuhannya itu harus pertumbuhan mereka mengarah kepada Kristus. Ketika kita mengerjakan pelayanan kita yang menggebu-gebu dan luar biasa, tapi ujungnya tidak membawa orang kepada Kristus, itu buah pelayanan yang tidak benar. Apolos mengerjakan semua pelayanan di awal tadi, sebelum Priskila dan Aquila mendengar, dia kerjakan semuanya untuk menunjukkan dia hebat. Dia luar biasa, dia menguasai firman. Mungkin ketika mereka berdebat, mereka mungkin tanya jawab di rumah ibadah dengan orang-orang Yahudi. Apolos bisa menjawab semua. Aku bisa tunjukkan kepadamu siapa Mesias itu. Yang ditunjukkan dalam kitab suci ini, Taurat ini, siapa Mesias itu menunjuk pada Kristus. Mereka mungkin berdebat, dia nggak kalah, nggak pernah kalah mungkin Apolos kita mendengar. Dan keadaan itu membuat Aquila dan Priskila melihatnya, wah ini nggak benar ini. Ini harus kasih pengertian yang benar bahwa melayani Kristus dengan semangat yang luar biasa ini dia bisa menghadapi orang-orang Yahudi, tapi dia membawanya itu kepada dirinya sendiri supaya hebat di pandangan orang-orang Yahudi, bisa menjelaskan semua. Wah ini nggak benar. Nah, panggillah Aquila dan Priskila ini, dipanggillah Apolos ke rumahnya, dikasih pengertian. Kalau aku yang kasih dalam Kristus, hari ini Tuhan memberi pengertian kepada engkau dan saya, bahwa ketika kita melakukan pelayanan apapun dalam hidup kita, saudara harus punya tujuan membawa orang kepada Kristus. Sehingga apa yang kita kerjakan dalam pelayanan kita, apa yang kita lakukan dalam pelayanan kita, betul-betul itu membawa sebuah dampak, orang itu menjadi mengenal dan percaya kepada Kristus. Supaya apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini seperti Paulus katakan, hidup bagiku adalah Kristus dan mati itu adalah keuntungan, dalam Filipi 1 ayat 21. Itu bahkan Paulus menuliskan juga kepada Galatia dalam Galatia 2:20, ya. Galatia 2:20 sudah disebutkan, hidup yang kuhidupi ini adalah Kristus yang hidup di dalamku. Ini menunjukkan bahwa Paulus ingin menampilkan pribadi Kristus di dalam setiap pelayanannya. Sehingga ketika dia semangat, dia menggebu-gebu dalam pelayanan, kita bisa melihat di sana. Yang dimuliakan itu Kristus, bukan dirinya. Ketika orang memuji dirinya, dia berkata, bukan aku, tapi Kristus. Seperti Yohanes dan Petrus mengatakan, bukan karena aku engkau sembuh, tapi karena Kristus. Itu pelayanan yang benar. Dan itu yang ditanamkan oleh Aquila dan Priskila kepada Apolos. Apolos, jangan bangga engkau mengerti banyak kitab suci menjelaskan Kristus masih kepada mereka. Dan mereka memuji engkau orang hebat. Yang harus dipuji, yang dibuat hebat itu adalah Kristus. Dan Paulus mengajar. Sehingga Paulus memuji kan Apolos ini. Dalam pelayanan berikutnya ketika Apolos sudah diberi pengertian, Paulus memuji. Dalam 1 Korintus 3 ayat 5-6 katakan, aku menanam, tapi Apolos menyiram.
Tetapi yang memberi pertumbuhan adalah Allah. Dengan kata lain bahwa aku memang menanam di sana di Efesus. Menanam mungkin di mana-mana Paulus melakukan penginjilan, memberitakan Injil. Tapi Apolos juga menyiram, meneguhkan, memberikan sebuah kekuatan, kehidupan kepada benih yang ditanam oleh Paulus. Jadi ada sesuatu timbal balik dalam pelayanan itu sehingga dia bisa melihat, oh pelayanan Apolos ini jadi luar biasa ketika dia diberi pengertian. Kalau engkau melayani Tuhan, engkau melakukan sesuatu banyak hal untuk Tuhan, engkau harus sertai dengan pengertian yang benar. Sebab kalau tidak apa yang kau kerjakan dengan luar biasa, dengan menggebu-gebu, kalau ujungnya tidak diperkenan Tuhan seperti Kain, sia-sia saja yang kau lakukan. Mungkin seperti Matius 7:22 dan 23 katakan di sana, aku tidak kenal engkau, nyahlah dari hadapanku. Hari ini Tuhan ingatkan engkau, apapun yang Tuhan izinkan hari ini dengan masa-masa sulit seperti ini, tapi engkau masih mampu bekerja keras. Engkau masih mampu bersemangat beribadah kepada Tuhan. Engkau masih mampu melayani dengan Tuhan dengan semangat, dengan kapasitas, dengan kemampuan yang engkau kerjakan hari-hari ini untuk Tuhan. Lakukan semuanya itu dengan pengertian yang benar. Bahwa yang kau lakukan itu adalah sesuatu membawa orang kepada Kristus. Yang kau lakukan itu berada pada jalur yang benar. Maka saya percaya, apa saja yang kita lakukan nanti, itu akan berkenan di hadapan Tuhan. Seperti Habil. Dia tidak banyak melakukan banyak hal. Wah, dengan semangat yang luar biasa. Tapi dia melakukan satu hal yang dia lakukan di sana. Mencari persembahan anak kambing dombanya yang sulung kepada Tuhan. Karena dia melakukan dengan semangat luar biasa, tapi dengan pengertian yang benar. Ini yang Tuhan mau. Dan hari ini Tuhan akan memberkati engkau. Ketika engkau mengerjakan dengan semangat di hari-hari ini pelayananmu. Ketika engkau mengerjakan dengan luar biasa di hadapan Tuhan. Segala pelayanan kita dengan menggebu-gebu dan semangatnya luar biasa. Tapi engkau juga sertai dengan pengertian yang benar. Maka semua yang kita kerjakan kepada Tuhan akan membawa dampak. Orang percaya kepada Tuhan. Orang makin mengenal Tuhan. Orang makin dekat dengan Tuhan. Karena ada 3 hal keuntungan dari melayani. Dengan semangat tapi disertai dengan pengertian yang benar. Yang pertama tadi, pelayanan kita akan diperkenan oleh Tuhan. Yang kedua, kita akan berada pada jalur yang benar dalam pelayanan kita. Dan yang ketiga, pelayanan kita akan membawa orang pada tujuan yang benar, yaitu Kristus. Amin. Buat firman Tuhan. Kita tundukkan kepala kita. Dan mengucap syukur Tuhan kepada engkau untuk pagi hari ini atau siang hari ini. Bahwa kebenaran firman-Mu mengajar kepada kami. Bagaimana kami harus mengerjakan banyak hal dalam tugas pelayanan kami di bumi ini. Dengan sungguh-sungguh, dengan semangat yang menyala-nyala Tuhan. Tetapi kami juga membutuhkan pengertian yang benar. Sehingga semua pelayanan yang kami kerjakan di hadapan-Mu dengan sungguh-sungguh dan semangat itu Tuhan. Tidak berujung seperti Kain ya Tuhan. Tidak diperkenan oleh Engkau. Tapi kami merindukan apa yang kami lakukan dengan semangat sampai hari ini Tuhan. Supaya pelayanan kami juga berkenan kepada Engkau. Tuhan beri kami pengertian. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, biar pengertian yang dari Tuhan, kekuatan dari Allah melengkapi kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan, itu semua boleh berkenan di hadapan Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati usaha mereka, keluarga mereka, apa yang mereka kerjakan hari-hari ini. Di tengah situasi yang luar biasa ini Tuhan, pandemi COVID ini Tuhan. Kami percaya jemaat-Mu dan kami semua masih mampu mengerjakan pelayanan ini dengan semangat Tuhan. Dan kami merindukan pelayanan kami tetap kami kerjakan dengan pengertian yang benar. Sehingga pada akhirnya kami percaya Engkau akan memperkenan semua yang kami kerjakan sampai sejauh ini. Berkati bangsa kami, berkati negeri kami Tuhan, berkati kota Bekasi ini Tuhan. Kalau kami mendengar hari-hari ini kembali menjadi zona merah, Tuhan berikan hikmat bukan kepada pimpinan dari pemerintahan ini saja Tuhan, tapi bagi seluruh penduduk di wilayah Bekasi ini Tuhan. Biar mereka boleh mengerjakan protokol ini dengan baik, sehingga semakin hari semakin berkurang, bahkan kembali normal Tuhan. Tidak ada satupun yang kena COVID Tuhan. Kalaupun sampai hari ini kembali banyak yang kena, kami yakin Tuhan hikmat-Mu turun atas semua warga kota Bekasi ini Tuhan. Sehingga mereka boleh menyadari bahwa mengatasi situasi ini dibutuhkan kerjasama antara rakyat dan penduduk serta pemerintahan. Sehingga kota ini boleh kembali bersih dari COVID Tuhan. Kami berdoa Tuhan berkati bangsa negara kami. Berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu Tuhan. Tapi kami juga berdoa untuk Ibu Tanti dan Bapak Erdian yang kemarin Kau karuniakan Tuhan seorang putri dalam kehidupan mereka. Biar Tuhan berkati, berikan kekuatan kembali pemulihan kepada Ibu Tanti. Juga kesehatan, juga pertumbuhan yang baik kepada Amelia,
putri mereka Tuhan. Juga berkati Bu Singge sebagai oma, maupun Herdian sebagai orang tua ayah Tuhan, maupun kepada Tian sebagai kakak. Tuhan berkati keluarga ini yang Tuhan sudah limpahkan anugerah terbesar, yaitu kehadiran seorang putri di tengah keluarga mereka. Berkati juga Oma Chandra Tuhan, pulihkan kesehatannya, kaki bagian kiri Tuhan juga pulihkan, berikan kesehatan yang sempurna. Berdoa juga Oma Mariati, Tuhan berkati, Tuhan jagai, lindungi hamba-Mu. Juga berkati Mama Stephen Tuhan, di masa-masa tuanya orang-orang yang menjadi sokok guru, pendukung doa bagi umat-Mu Tuhan. Kau berkati mereka persatu persatu, karena kami yakin percaya limpah rahmat-Mu bagi mereka, sehingga mereka boleh menikmati kasih karunia. Sekarang Tuhan, umat yang Kau kasih ini akan kembali beraktivitas dalam keseharian mereka, setelah mereka beribadah kepada Engkau sepanjang hari ini. Limpahkan kasih karunia dan berkat-Mu Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kami, bahkan kekuatan dan persekutuan Roh Kudus-Mu, hamba limpahkan kepada semua umat-Mu. Engkau memberkati pekerjaan usaha mereka, Engkau memberkati rumah tangga mereka, memberkati kesehatan mereka Tuhan, mulai siang hari sampai Maranatha Engkau datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu limpahkan segala berkat-Mu, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. We worship you.